Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi umur yang panjang hingga saat ini. Salam dan salawat tetap pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW sebagai Nabi yang diutus ke bumi ini dan menjadi rahmatan lil alamin untuk kita semua. Sebelum lebih jauh, alangkah baiknya jika saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ishaq Gunawan, sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Nah, di pertemuan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kesusastraan Rakyat. Adapun pokok pembahasan kami yaitu yang pertama definisi kesusastraan dan sastra rakyat, yang kedua ciri-ciri kesusastraan rakyat, yang ketiga bentuk sastra rakyat, yang keempat fungsi sastra rakyat, yang kelima perkembangan sastra rakyat, dan yang terakhir atau yang keenam yaitu pentingnya sastra rakyat. Adapun definisi kesusastraan ialah sastra rakyat diartikan sebagai kumpulan atau hal-hal yang berkenaan dengan sastra. Adapun definisi sastra rakyat yaitu sastra lisan atau sastra rakyat adalah karya sastra berupa ujaran, tetapi sastra itu sendiri berkutat di bidang tulisan. Sastra rakyat membentuk komponen budaya yang lebih mendasar, tetapi memiliki sifat-sifat sastra pada umumnya. Sastra lisan atau sastra rakyat adalah kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat berupa prosa atau puisi yang menyampaikan secara lisan melalui tutur kata. Itulah sedikit penjelasan atau definisi dari kesusastraan rakyat. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Senia Rukman, Prodi Bahasa Indonesia. Saya akan melanjutkan rekam saya. Ciri-ciri kesusastraan rakyat terbagi 4. A. Lahir dari masyarakat yang polos, belum melek huruf dan bersifat tradisional. Yang kedua, menggambarkan budaya milik kolektif tertentu yang tak jelas siapa penciptanya. Bagian C. Lebih menekankan aspek kelas dan sindiran, jelaskan dan pesan mendidik. Yang terakhir, sering melakukan tradisional kolektif tertentu. Bantu-bantu sastra rakyat bantu-bantu dan sastra lisan itu sendiri dapat berubah. Yang pertama, proses seperti mitos, dongeng, dan legenda. Yang kedua, puisi rakyat seperti syair dan pantun. Yang ketiga, seni petunjuk seperti wayang. Yang keempat, ungkapan tradisional seperti pepatah dan peribahasa. Yang kelima, nyanyian rakyat karena pertanyaan tradisional. Yang ketujuh, masyarakat, dan masih banyak lagi. Fungsi sastra rakyat terbagi 4. Yang pertama, didaktik, kebudayaan karya sastra lisan mengandung nilai-nilai luhur yang berkaitan dengan adat istiadat ataupun agama tertentu. Nilai-nilai yang terkandung dalam kesusastraan lisan tersebut yang kemudian berfungsi sebagai pendidik masyarakat terhadap aturan-aturan yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, sebagai peliburan. Sastra lisan sebagai alat pendidik masyarakat juga digunakan sebagai penghibur masyarakat. Yang ketiga, sebagai bentuk protes sosial yang berisikan penolakan masyarakat atas aturan-aturan yang mengikut mereka, sehingga karya sastra yang mereka hasilkan lebih digunakan sebagai bentuk aspirasi masyarakat akan hati-hati yang berkaitan dengan kehidupan sosial mereka. Hal-hal berkaitan dengan kehidupan sosial mereka. Dan terakhir, sastra lisan sebagai sindiran seringkali kita temui dalam bentuk panturan, lagu, rakyat, dan sebagainya. Siswa 2011-2019. Terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Musdalifah Basri, NIM 091058022151. Perkembangan sastra rakyat. Perkembangan sastra lisan atau sastra rakyat dalam kesusastraan Indonesia dimulai sejak awal abad ke-19.
dan dipengaruhi oleh beberapa budaya lain seperti budaya Cina, Hindu-Buddha, India, dan Arab. Sastra lisan yang dipengaruhi oleh budaya-budaya tersebut dibawa dengan cara perdagangan, perkawinan, dan agama. Pentingnya sastra rakyat. Mengapa sastra rakyat itu penting? Karena berfungsi sebagai penunjang perkembangan bahasa lisan dan sebagai pengungkap alam pikiran serta sikap dan nilai-nilai kebudayaan masyarakat pendukungnya. Sastra lisan juga merupakan budaya yang menjadikan bahasa sebagai media dan erat kaitannya dengan kemajuan bahasa masyarakat pendukungnya. Selain itu, mengapa sastra lisan itu penting? Karena berfungsi sebagai pengendali sosial dan sarana pendidikan karena lahir atas pencerminan situasi, kondisi, dan tata krama masyarakat pendukungnya. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi pemaparan daripada diskusi kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa kita pahami, kemudian kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan komen di channel YouTube-nya kami. Insyaallah kami akan menjawab pertanyaan daripada teman-teman sekalian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.